Perkenalkan, saya Sita Alden, NPM 19106311700046 dan rekan saya. Saya Siska Yuliantina dengan NPM 191063117005. Kami di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai instalasi dan konfigurasi Proxmox pada VirtualBox. Proxmox Virtual Environment adalah sebuah proyek open source yang dikembangkan dan dimaintain oleh Proxmox Server Solution GmbH di Jerman. Proxmox FE adalah sebuah platform virtualisasi open source untuk menjalankan aplikasi dan mesin virtual. Bahasa pemrogramannya itu dari Proxmox sendiri adalah bahasa pemrograman Perl dan tanggal rilis awalnya itu tahun 2008, 15 April. Kemudian Proxmox Virtual Environment ini merupakan distro Linux virtualisasi yang berbasis Debian 64-bit yang mengusung OpenGT dan KVM. Dengan KVM, kita tidak hanya bisa menginstal Linux, tapi juga operasi sistem Windows bisa diinstal di Proxmox Virtual Environment ini. Dalam dunia cloud computing, Proxmox dapat mempunyai kelebihan dan keuntungannya, diantaranya itu memiliki kinerja yang cukup baik, kemudian pemasangannya juga mudah dan sederhana sekali, melakukan manajemen dengan baik, serta cocok digunakan untuk kelas enterprise. Proxmox sendiri merupakan virtualisasi cloud terpopuler di dunia karena memiliki keunggulan diantaranya fleksibilitas tinggi dan dapat membangun infrastruktur dengan berbagai spesifikasi dan tujuan tanpa harus menjelaskan bagaimana melakukannya. Migrasi dari server ke server pun dapat dilakukan dengan mudah. Proxmox memiliki kernel virtual machine atau KVM sehingga Proxmox dapat mendukung hampir semua sistem operasi yang ada. Proxmox juga mendukung Container Style Visualization yang merupakan gabungan visualisasi yang dimiliki OpenVisit dan paralel sehingga bisa menjadi tiap host itu dapat diinstal dengan lebih banyak virtual machine. Selanjutnya kita akan mendownload Proxmox-nya terlebih dahulu. Kita ke Google, lalu kita cari di sini proxmox.com dengan download. Setelah itu kita download Proxmox FE 7.1 ISO installer. Kita download dan ketika sudah di-download itu filenya akan ada di sini. Saya pindahkan ke dokumen folder F. Di sini ada Proxmox FE 7.1.2. Oke, selanjutnya kita buka VirtualBox. Setelah itu kita klik baru di sini. Nama di sini yaitu Proxmox. Selanjutnya kita pilih versi tipenya untuk Linux karena apapun dengan Proxmox itu menggunakan Linux, yang dimana sebelumnya telah diberitahu bahwa Proxmox sendiri merupakan suatu bagian dari Linux Debian. Jadi kita klik tipe di sini adalah Linux, kemudian versinya yaitu Oracle 64-bit. Selanjutnya kita klik lanjut di sini, kemudian untuk ukuran memori bahkan di sini 4000 MB atau 4 GB, jangan sampai melebihi batas hijau di sini. Kemudian kita lanjut buat hard disk virtual sekarang buat virtual disk image, kita lanjut dialokasikan secara dynamic, lanjut. Kemudian di sini kita ganti 12 GB jadi 50 GB. Proxmox-nya telah selesai dibuat. Selanjutnya kita akan bikin host only adapternya. Jadi nanti terkoneksi secara jaringannya kita membuat itu. Pertama-tama kita klik ininya terlebih dahulu, kemudian klik terlebih dahulu Proxmox-nya. Kemudian kita pergi ke berkas atau file. Selanjutnya di sini ada manajer jaringan host. Kita klik, kita tambahkan di sini create atau ciptakan. Oke, mengapa kita membuat manajer jaringan host di sini? Nanti akan ada koneksi antar jaringan dari Proxmox dan web itu sendiri, karena Proxmox ini digunakan di website. Nah, kemudian di sini ada dua, yaitu Virtual Host Only Ethernet Adapter dan VirtualBox Host Only Ethernet Adapter 2. Oke, selanjutnya kita tutup aja ini dan kita pergi ke pengaturan, lalu ke sistem di sini, kemudian ada floppy, optik, hard disk, ini biarkan saja. Kemudian di sini ada offset
PIX3 biarkan saja. Kemudian porting device atau peranti petunjuk itu kita menggunakan tablet multi sentuh USB. Selanjutnya kita ke prosesor. Di sini kita menggunakan 2 prosesornya karena minimal untuk pembuatan Proxmox itu kan kita membuat server. Jadi si servernya itu nanti bisa menghubung seperti itu. Jadi kita membutuhkan prosesornya itu 2. Di sini berarti 2 CPU kita gunakan. Pilih ke penyimpanan atau storage, kemudian kita pilih empty atau kosong. Di sini kita cari di sini pilih sebuah berkas disk. Kita masukkan Proxmox-nya yang telah kita download sebelumnya tadi. Kita open, kemudian network atau jaringan. Di sini ada terpasang. Untuk itu kita cari yang adaptor host only di sini. Kemudian kita cari yang kedua, VirtualBox host only Ethernet adaptor 2 yang terbaru. Kemudian kita checklist di sini kabel tersambung. Selanjutnya kita jalankan, klik mulai di sini. VirtualBox-nya berjalan. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Apakah kita akan menginstal Proxmox atau tidak? Kita install. Kita loading di sini. Ada lisensi di sini, user lisensi agreement. Kemudian kita klik saja agree. Kemudian di sini ada target hard disk. Di Proxmox ini target hard disknya 50 GB. Kemudian kita klik next. Selanjutnya kita di sini country Indonesia. Kita klik. Kemudian time zone Asia atau Jakarta, keyboard layout English, kemudian kita klik next. Di sini passwordnya kita tambahkan yang mudah saja 12345. Kemudian confirm 12345. Kemudian di sini email. Selanjutnya kita hostname-nya kita FVA, kemudian di sini namain server 1. Kemudian kita klik next, kemudian kita install. Sedang create partisi. Kita tunggu sampai selesai. Setelah selesai instalasinya dan selesai rebootnya, kita cabut CD-nya, unchecklist di sini. Setelah selesai, CD-nya sudah tidak ada. Sudah di unchecklist. Kita matikan mesin terlebih dahulu. Setelah kita matikan mesinnya tadi, kita mulai lagi. VirtualBox-nya mulai lagi, Proxmox-nya. Kita buka CMD untuk mengubah. Ini cari CMD. Kemudian kita coba lakukan ping dengan IP address dari Proxmox.
Kita coba ping IP address Proxmox-nya, ternyata belum ada di sini, belum tersambung karena di situ ada prepare timeout, atau artinya si IP address ini tuh belum tersambung ke gateway internet gateway-nya. Karena ini belum tersambung, kita ke pengaturan. Oke. Kemudian kita change adapter option. Di sini kita klik advance option. Tadi kita di sini ada dua ya, ada Ethernet 2, virtual host only Ethernet, dan VirtualBox host only network. Kita klik yang ini, kemudian kita ke properties. Selanjutnya di sini ada internet protocol version 4, TCP/IP 4. Di sini kita klik. Kemudian selanjutnya adalah kita mengubah, ini kan IP address-nya masih 192.168.233 di sini. Kita ubah menjadi IP dari Proxmox-nya, yaitu 100. Dan tadi kan IP address-nya itu di Proxmox 100.2, kita ubah aja jadi 100.8. Oke, kemudian di sini ada subnet max 255, 255 dan 255. Kita ke default proxy juga. Untuk default gateway-nya kita samakan dengan IP address di Proxmox-nya, yaitu 192.168.100 dan 2. Setelah kita setting di sininya, kemudian kita klik OK di sini. Oke, ada warning multiple, kita klik aja yes. Kemudian kita klik OK di sini. Nih, kita close. Setelah kita setting sebelumnya untuk IP address di connection internetnya, kemudian kita coba ping dari IP address Proxmox-nya. Kita coba ping di CMD, ping 192.168.100.2. Oke, enter. Oke, berarti si Proxmox-nya telah bisa dan telah terhubung. Oke, selanjutnya kita masuk ke web browser. Kita tambahkan https titik 2 slash 192.168.100.2.8006. Oke, enter. Oke, berarti servernya telah terhubung. Kemudian lanjutkan. Kita lanjutkan ke Proxmox-nya. Oke, di sini ada username, password. Kita langsung isi username-nya dengan root. Kemudian untuk password-nya 12345. Oke, login. Kita klik OK saja di sini. Nah, Proxmox-nya telah terbuka dan di sini ada beberapa, ada node, storage, dan storage. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siska. Baik, sekarang menuju proses pembuatan infrastrukturnya. Di sini ada data center. Nah, di data center ini ada PVA. Game ini ada lokal PVA dan ada lokal EVM. Nah, kita itu memilihnya lokal PVA. Setelah itu kita menuju ISO image. Nah, di ISO image ini prosesnya itu kita upload dulu file. Nah, di situ select file. Ini kita mencari Debian. Nah, oke, kita klik open lalu upload ya. Itu kita tunggu hingga selesai. Baik, di sini ada outputnya, warning yaitu bahwa yang tadi kita upload itu telah berhasil, lalu kita close saja. Nah, setelah itu muncul ISO-nya kan ya, Debian. Nah, setelah itu di sini kita akan membuat mesin virtualnya, yaitu menuju create VM. Oke, yang node dan VM ID kita biarkan saja, tidak perlu diubah. Untuk nama, kita beri nama Debian.
Oke, lalu selanjutnya menuju OS. Di sini storage-nya kita pilih lokal, lalu ISO image-nya kita masukkan yang Debian yang tadi ya. Oke. Lalu untuk tipenya Linux, versionnya 6 kali min 2.6 kernel, lalu next. Oke, selanjutnya menuju sistem. Graphic card-nya biarkan saja secara default, lalu mesinnya juga sama default, BIOS juga default, next. Oke, untuk disknya, device-nya kita pilih SCSI, lalu di size-nya juga 32, change-nya juga default. Udah. Lalu next. Oke, di CPU soketnya kita tetap 1, tapi untuk course-nya kita tambah 1 jadi 2. Oke, lalu tipenya kita pilih default. Next. Nah, untuk memori ini terlalu besar, kita ambil setengahnya saja jadi 1024. Oke, next. Selanjutnya network. Di network ini kita tidak perlu diubah apapun, biarkan saja seperti ini. Lalu next. Nah, selanjutnya yaitu config. Nah, config ini merupakan hasil dari konfigurasi yang telah kita buat. Kita bisa cek kalau sudah sesuai. Oke, kita finish. Lalu menuju itu Debian. Baik, sekarang menuju 101 Debian. Kita pilih yang itu, lalu summary. Nah, apabila tampilannya seperti ini, maka mesin virtual untuk Debian telah berhasil dan artinya kita telah membangun infrastruktur dari sebuah server cloud computing. Ini kan di bagian summary bisa di-scroll ke bawah. Nah, di sini ada CPU, ada memory usage gitu. Nah, jadi summary ini dia tuh untuk menampilkan status yang Debian yang dijalankannya. Selanjutnya, sebelum kita start memulai itu kita menuju dulu option, oke? Di option ini kita pilih KVM. Nah, di KVM ini kan ada pilihan yes atau no. Nah, kita pilih no. Di unchecklist, lalu oke, kita pilih no. Setelah itu kita klik start menuju konsel. Oke, baik, maka proses pembuatan infrastruktur dari sebuah server cloud computing telah berhasil dan selesai. Oke, cukup sekian pemaparan mengenai instalasi dan konfigurasi cloud computing Proxmox. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.